Happy Sabat family. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ya itulah bedanya kita ya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dunia boleh gonjang ganjing. Hidup boleh penuh dengan gejolak. Selama masih ada Tuhan pasti aman saja. Ya, kita nggak bisa kendalikan hidup ini. Bahkan dolar emas aja nggak bisa kita kendalikan kan. Ya kan, bagaimana kita harus kendalikan keadaan dunia ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi kadang kita bukan merasa ya. Seringkali kita alami, Tuhan kok kayak diem ya gitu ya. Ya kan, when God seems silent. Kita udah teriak, nangis, keluar air dari mata, dari hidung, dari mulut semua deh. Ya, puasa udah, puasa Esther, puasa Daniel, puasa apa aja. Semua udah. Tapi kok God seem silent gitu. Tuhan kelihatannya kok diam baik gitu ya. Meneng wae. Mana ini Tuhan ya. Cari kemana-mana. Tuhan gak ada sepertinya. Itu yang kita akan pelajari pada sahabat ini. Siap diberkati Tuhan? Baik, kita mulai di dalam 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. Saya mulai 14 dulu ya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabok? Lepaskanlah dirimu daripada mabokmu. 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besar, cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Amin. Cerita tentang seorang yang bernama Hana. Ya, dalam bahasa Ibrani itu Cana atau Hana, artinya itu elok atau menyenangkan, ya kan? Itu kalau bahasa Inggrisnya tuh Hina gitu ya. Istri dari siapa? Elkana. Nah, nanti dia bakal jadi ibu dari seorang nabi bernama Samuel. Ya, Hana itu tinggal sama suaminya itu di Ramah, ya, pegunungan Efraim. Karena sebenarnya Elkana ini dari suku Lewi, tapi tinggalnya di tanah milik suku Efraim gitu ya. Jadi keturunan, memang Lewi itu kan imam ya. Jadi sebenarnya Nabi Samuel itu memang keturunan imam, berarti dia memang suku Lewi ya. Nah, itu sekelebat saya tahu gitu, Hana yang mana ya? Karena di Alkitab juga banyak Hana. Tetapi ini Hana tentang seorang perempuan yang dimadu. Ya, sebenarnya zaman itu boleh. Punya istri boleh, banyak boleh. Masih diperbolehkan gitu ya. Tetapi sebagai perempuan mana sih yang mau dimadu? Bener gak Bu? Iya kan, padahal dengan kata-kata begini, saya mah sama aja sayangnya bohong. Punya anak 3 juga sayangnya beda. Iya gak sih? Pastilah kelihatan lebih manis. Atau si pudan, orang Batak bilang ya, si bontot itu biasanya lebih, aduh di mata kita tuh masih bocil aja. Padahal udah gede, udah 30 tahun tapi tetap masih bocah. Ingatnya cuma masih kecil aja, apalagi kalau masih kecilnya sakit-sakitan. Jadi rasanya tuh masih bocah di mata kita, ya kan? Nah, bagaimana bisa gitu. Makanya di TikTok tuh banyak kan ya katanya perempuan terkuat di bumi itu perempuan yang anak tengah gitu. Kebetulan saya anak tengah ya. Perempuan terkuat gitu. Kalau anak tengah itu kan yang disuruh, yang diingat emaknya tuh emang dia doang. Saya jadi ingat tuh waktu saya masih SD gitu ya, yang disuruh jualan keripik ya saya. Pulang sekolah disuruh jualan mislat, muter-muter tetangga ya saya. Koko saya mah saya kemana saya juga lupa tuh ya. Kenapa mama saya selalu ingat nama saya pada waktu pekerjaan harus dikerjakan. Ya begitulah ya, jadi saya jadi strong. Sedikit curhat. Hana ini itu adalah perempuan yang ya gimana ya, berbagi kasih itu gak gampang gitu ya. Apalagi dia mandul. Dan Penina anaknya bererot banyak gitu. Nah zaman dulu mandul itu termasuk penyakit kutukan. Zaman dulu. Nah itu pasti diomongin dari pagi, siang, sore, entah sama tetangga. Mungkin burung kalau bisa gosip dia akan gosip juga. Ya kan, kalau burung bisa ngomong. Itu bulan nih. Iya kan. Jadi Hana ini, aduh dia mau gimana.
Bayangkan, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo setiap tahun. Jadi Hana ini dari tahun ke tahun hatinya hancur. Kalau cerita gampang tapi ngalaminnya susah, betul nggak? Apalagi kalau kita pernah ngalamin. Saya kalau ada orang curhat dan saya pernah alamin, saya cuma bilang I was there. Saya tahu rasanya. Menangis aja kalau harus menangis. Kekuatan itu mungkin dari air mata, saya bilang. Jadi Hana ini rasanya, kita pelajari dulu bagaimana rasanya seorang Hana ya. Sampai kita akan tahu kenapa dia begini gitu. Nah, Hana ini merasa dia tuh tahu suaminya tuh sayang sama dia, tahu banget. Sampai Elkana bilang, kamu ngapa nangis, saya kan lebih berharga. Gitu ya, cowok ya biasa kan, menghibur gitu. Tapi itu gak bisa menghibur hati Hana. Karena dia waktu dibagi-bagi kan, daging persembahan dia dapat 1. Penina banyak. Anaknya ada. Rasanya kayak apa gitu ya kan. Ya yang udah ngalamin pasti tahu rasanya ya. Jadi kayak aduh mari kita belajar. Slide-nya. Belajar dari seorang Hana ketika Tuhan seakan-akan diam. Ya. Hana ini bertahun-tahun loh. Bukan cuman baru tahun itu. Bukan. Tetapi ayat sebelumnya berkata bahwa setiap tahun Penina hamil anak pertama, dia bilang, aduh Tuhan kapan saya punya anak, dia berdoa di bait Allah, dia menangis, pulang tetap belum punya anak. Tahun kedua demikian, Penina punya anak lagi, dia belum. Dia terus berjuang dan dia tetap datang ke sana, hatinya sangat pedih, hatinya hancur. Kita belajar dari seorang Hana. Ketika Tuhan seakan-akan diam. Yang pertama, Hana tetap berdoa. Amin. Dalam rasa sakit, Hana memilih untuk tetap berdoa. Samuel 1 ayat 10 berkata begini. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Mungkin Hana bisa nyanyi begini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Pernahkah kita mengalami sakit, family? Pada waktu engkau dihianati, pada waktu engkau ditipu oleh rekan bisnis. Kita percaya nih, invest yang ini ternyata bodong dan dia pergi. Kita tadinya naik mobil jadinya naik ojek. Mending ada duit buat beli ojek, buat naik ojek. Kita jalan kaki buat beli aqua aja itu gak ada uang. Sampai rumah anak nangis minta susu. Sakit. Pada waktu kita curhat sama sahabat, cowok gebetan kita begini begitu. Kasihan, tahu-tahu di jalan. Di belakang kita. Aduh. Ketahuannya waktu pas-pas gitu. Aku pengen ke mall deh, ke Gancit, pas ngeliat loh kok ada dia. Bilangnya keluar kota, sahabatnya aduh sakit gak? Yang pernah ngalamin pasti sakit itu. Iya kan? Pada waktu kita berdoa dan kemudian apa yang kita doakan sepertinya tidak terjawab. Masihkah engkau family berdoa kepada Tuhan? Masihkah engkau memilih seperti Hana, tetap berdoa bertahun-tahun? Bertahun-tahun Hana alami pembulian. Bertahun-tahun Penina dengan bangganya, madunya menghina dia. Dia sakit, tapi dia bawa rasa sakit ini kepada Tuhan yang besar. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis sampai komat kamit mulutnya kayak ikan kurang air. Imam Eli bilang, you mabok. Benar gak tadi yang kita baca? Sampai imam aja lihat, kamu mabok. Karena begitu sakit hatinya. Family yang dipilih Hana adalah dekat sama Tuhan. Dia bisa memilih pergi, ya kan, borong semua di mal-mal, ya kan, karena orang kaya itu. Atau mungkin dia liar, kenapa? Habis di keluarga gak bahagia. Wah, suami saya kawin lagi, jadi saya jadi orang gak bener aja gitu. Ani-ani no simpanan yes. Ada banyak alasan untuk kita selingkuh. Tetapi satu, kalau kita cinta Tuhan, nggak ada alasan apapun. Ya kan? Semuanya pembenaran. Kalau orang selingkuh biasanya pembenaran aja. Habis suami kurang perhatian, habis kurang perhatian. Kalau engkau cari lemahnya, kita juga ada lemahnya.
Betul nggak? Kita manusia loh, masih lemah. Hana bisa memilih untuk, ya udah kalau gitu main berondong aja deh. Enggak. Hana memilih apa? Tetap berdoa. Dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Walaupun nggak ada pertolongan sepertinya. Nggak ada apapun yang bisa. Tapi Hana bisa berkata, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Udah dapat anak belum? Tapi Hana tetap berdoa. Masihkah engkau pakai family lututmu? Atau engkau pakai otakmu? Memutuskan segala masalah hidupmu. Kalau engkau memakai pikiranmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, engkau akan hancur. Pada waktu engkau datang pada Tuhan, dan kita minta hikmat Tuhan, maka lihat Tuhan akan bela. Iya, kadang waktu Tuhan seringkali tidak sama dengan waktu kita, betul kan? Kita maunya instan. Family kan saya sering bilang, bahkan itu aja, kopi instan aja perlu dirobek. Ya kan, oh ini instan robek, kekek gitu. Udah ngopi, udah itu bukan ngopi, namanya gado. Ya kan yang namanya ngopi ambil gelas, kopi instan ya nggak apa-apa, tapi tetap diseduh air panas bukan? Ada proses tidak? Harus ada proses. Dan Hana tahu ada proses bersama Tuhan. Yang pertama, belajar dari Hana, dia tetap berdoa. Kemudian yang kedua, Hana memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Masihkah family mau berharap pada waktu keadaan? Sudah nggak ada alasan untuk berharap. Eli berkata begini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Terus kemudian Hana jawab begini, cius mi apa gitu. Atau Hana bilang, tahu nggak bertahun-tahun. Ini tahun yang kesekian. Tapi Tuhan nggak jawab, engkau katakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadaku apa yang kuinginkan. Ada nggak Hana ngomong kayak gitu? Enggak. Lihat ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Pada waktu Hana membawa masalahnya kepada Tuhan, setelah dia nangis berseru, yang mungkin kelihatan kayak orang mabok kan, kayak orang gila gitu. Orang ketawain dia, sembah Tuhanmu, mana pertolongannya. Kita memilih untuk tetap berdoa, kita memilih untuk tetap percaya. Hana setelah berdoa, mukanya tidak muram lagi. Family boleh lihat kiri kanan family. Ini orang-orang suka berdoa, wajahnya cerah bukan? Ya, pengharapan. Ku tak tahu dari hal esok, cukuplah hidup sekarang, betul? Orang mau prediksi apapun, saya gak pernah takut. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Saya tahu pengharapan saya tidak pernah sia-sia. Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Saya terus berharap kepada Tuhan yang besar. Hari-hari saya tidak mudah. Saya katakan ini karena saya sudah belajar dan berproses banyak dalam hidup ini. Sekolah kehidupan saya mahal, family. Banyak harga yang dibayar, air mata. Banyak banget yang dibayar. Tetapi sampai detik ini saya ada itu karena Tuhan. Saya nggak gila, saya nggak depresi, itu karena Tuhan. Saya tahu bukan karena saya pintar, saya cerdas. Bukan. Itu gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Pada waktu saya datang sama Tuhan, saya kosongkan semuanya. Saya tahu bahwa Tuhan yang besar itu mampu melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Ini yang diperlukan di akhir zaman ini, family. Tambahkan cintamu sama Tuhan. Tambahkan percayamu sama Tuhan. Sampai kita melihat karya terbesar dalam hidupku. Yesus sudah mati di kayu salib. Itu cukup buat kita. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ, family. Kerinduan Tuhan
adalah memberkati engkau dan saya. Tuhan gak pengen kita susah. Yang kenapa kita susah? Kita yang bikin susah. Kita udah punya Tuhan yang dahsyat. Dokter bilang, kamu sekian, udah sekian. Kita bisa bilang bahwa hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kan mati pengalaman pertama dan terakhir, bukan? Gak ada orang cerita, ternyata mati enak lu, gak ada. Saya melayani jemaat-jemaat juga udah meninggal, ya sudah, gak ada yang cerita-cerita sama saya. Itu pengalaman pertama dan terakhir. Dan pasti sangat menakutkan. Tapi buat kita family, itu ada pengalaman, kita akan bertemu dengan Tuhan. Selama kita di dunia ini, hidup sementara. Coba bilang sama saya, sementara. Sebentar kita juga pulang dari sini, betul? Habis sabat ini, kita ke rumah dan sebagainya. Ya kan? Hidup ini cuma sementara. Tetapi apakah kita mengisi hidup ini lebih bermanfaat? Hana memilih punya pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Seberapa kita saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin engkau ada di titik terendahku, kau hadir untuk menolongku, ya kan? Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Memang agak sulit kalau kita berharap sama manusia, misal sama suami gitu ya. Atau sama istri, kelihatan bentuknya. Dan ntar gajian bayar, ya kan? Kelihatan nih bakal gajian. Tetapi kalau kita berharap sama Tuhan kan gak kelihatan secara fisik, betul? Kita perlu iman yang kuat untuk memahami Dia. Engkau diciptakan untuk diberkati Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak salah memilih Tuhan yang besar. Haleluya. Berapa banyak dari kita, semua saya percaya, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ya kan? Saya lihat kok dari wajahnya. Dan bangganya punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Walaupun dapat surat cinta dari HRD. Sampai sekian aja ya gitu. Udah gitu kagak dapet 2 PMK. Adanya apa? Lagi pilot jadi gak akan dibayar apa-apa. Tagihan tetap harus dibayar. Semua harus berjalan. Kita mulai pikir nih, apa yang harus dijual? No. Masuk kamar, berdoa. Orang bilang, umur sekian gak mungkin dapat kerja. Saya punya pengalaman, ada seorang yang saya sangat kenal dekat. Sekarang 45 tahun usianya, 46 ya. Tuhan promosikan dia menjadi manajer procurement dengan gaji 2-3 kali lipat dari yang pertama dia dapat. Di sekarang, Agustus dia mau masuk. Bapak Ibu tahu, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Di kondisi yang gak gampang. Saya bilang sama Ezra, itu bagus ya. Aduh itu mah 5.001 mah. Dan saya percaya satunya adalah kita. Iya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau dekat sama Tuhan, sebenarnya dekat sama Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Cuman ini kayak kora-kora bukan? Bersama Tuhan tuh kayak kora-kora ya. Hana ngalamin itu. Hana dari tahun ke tahun, ya dia gak ngalamin mukjizat dari tahun ke tahun waktu itu. Dia terus berjalan tapi dia nangis terus. Dan terakhir dia memilih untuk tetap berserah kepada Tuhan. Dan dia memilih tetap berdoa. Dia memilih punya pengharapan kepada Tuhan. Selesai berdoa dia gak pikirin lagi itu masalah. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang ambil alih seluruh hidupnya. Bagian dia hanya bersuka cita dan bersyukur. Bagian dia adalah tahu bahwa janji Tuhan yang ketiga, keyakinan pada janji Tuhan. Saat itu Hana enggak langsung, hamil, enggak. Tapi Hana berjalan. Dan mungkin Hana bilang mungkin bukan sekarang. Ya kan? Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Kita nanya, kok orang lain diberkati saya enggak? Kok orang lain gampang banget saya enggak? Harga kita tidak sama. Tetapi berkat kita luar biasa. Asal engkau terus berharap kepada Tuhan. Janjinya ya dan amin. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Tadi lagunya kan. Ku berserah. Ya, saya gak janjian tuh sama Nenat. Setiap lagunya tadi mewakili khotbah. Poin demi poin. Dan saya tahu Tuhan sedang bicara buat family di tempat ini. Mau orang bilang, aduh ngarepin Tuhan mah lama.
mending ke Gunung Kawi deh, cepetan. Lebih cepet gitu. Aduh, jangan family ya. Jangan. Kalau engkau taruh harap sama Tuhan, terus pegang. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tahu kok kapan kita bakal diberkati Tuhan. Kenapa gak sekarang? Kalau sekarang kita jadi sombong. Kalau sekarang kalau sahabat kita gak datang. Ya kan, kita kemana-mana. Tapi kalau nanti pada waktunya kita sudah dewasa, kita siap diberkati Tuhan. Pada waktu berkat itu datang, kita gak jadi sombong. Kita tetap mengingat hari Sabat. Karena Tuhan bilang, aku peduli pada nyawamu daripada hartamu. Buat apa engkau memiliki seluruh harta tapi nyawamu binasa? Betul kan? Tuhan sayang sama kita. Jadi masalah yang kau hadapi family, itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak pernah menghukum, tapi Tuhan mendidik. Didikannya itu luar biasa. Tapi saya diuji terus, ya ujian. Kenapa diuji terus saya belum lulus? Ujian lagi. Makanya lulus dong. Ya, coba colek kiri kanannya. Nanti kamu lulus ya gitu. Ya. Dan itu gak mudah. Kalau janji itu kan, aduh kita biasa dibohongin gitu. Bukan kita sih, mungkin saya ya. Iya kan? Jadi pada waktu janji Tuhan, masa iya gitu. Tapi saya percaya pribadi yang bernama Yesus tidak pernah ingkar janji. Selalu dia menepati janjinya. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan itu dia lakukan. Waktu saya berjalan dan kemudian terpleset, Tuhan tidak biarkan saya jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang saya. Ya, berkali-kali patah hati gitu ya. Ya kan? Itu kan pelajaran. Akhirnya dapat yang terbaik nanti kan. Ya kan, ini mewakili sedikit aja bagian orang di sekitar sini family. Ya. Tetap semangat family. Jangan menangisi masalahmu. Kau berdiri di atas masalahmu. Berkata dengan kuat dan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah mengecewakanku. Mungkin orang lain bisa mengecewakan kita dan sering kali. Tetapi Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sangat sayang sama kita. Kita yang sering mengecewakan Tuhan. Kita yang sering lupa sama janji Tuhan. Kalau ada masalah gini, Tuhan saya janji ya, abis ini saya setia sama sahabat nih. Saya akan datang terus nih sahabat nih. Begitu masalahnya selesai, baik, smooth, semua bagus. Dia lupa loh, manusia. Tetapi Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Kalau kau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Itu sebabnya, mari kita belajar dari seorang Hana. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan jawab doa Hana. Bukan setahun pertama datang langsung dijawab. Kan udah bilang tadi, bertahun-tahun. Tetapi Hana mendapat jawabnya, gak tahu tahun keberapa. Saya cari searching gak dapat tahun keberapa. Tapi saya tahu sudah terlalu lama. Tapi Hana tetap memilih, tetap setia. Dia gak menyerah. Dia gak bilang begini, udahlah ya tahun ke-10. Lihat Penina anaknya 4. Aduh saya, atuh aja kagak. Gitu, terus udah Elkana, ayo Beb, kita ke Silo. Enggak percuma lah, ngapain berangkat sahabat, ngapain. Dia Tuhan mah buat dia, bukan buat saya. Hana gak akan dapat loh pengalaman itu, betul gak? Kalau dia memilih nyerah, dia gak akan dapat seorang anak bernama Samuel yang akan menjadi abdi Allah. Tetapi Hana memilih tidak menyerah. Di pasal kedua pujian Hana berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan mulutku mencemooh musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Setelah Hana hamil dan kemudian lahir anaknya disapi, benar ditaruh, kan dia udah janji. Samuel akan ditaruh di bait Allah. Ditaruh dia dan nanti akhirnya selanjutnya akan menjadi pengganti Eli karena anaknya Hofni dan Finehas kurang ajar. Iya, itu udah bagian yang lain tuh. Tapi Samuel, malam-malam, Samuel. Bapak panggil saya? Enggak. Hana tahu, coba anak pertama yang ditunggu-tunggu, ya kan? Terus harus diserahin gitu waktu habis sapi. Rasanya gimana Bu? Sekolah TK aja diintip-intip kan?
Kalau boleh di lobi gurunya, saya masuk deh, susternya aja deh, kesian masih kecil ya kan. Iya enggak, ini dibawa loh ke bait Allah dan ditinggal, saya babai. Elkana sama Hana pulang loh. Tapi Hana tahu bahwa dia menaruh Samuel di tempat yang tepat dan dia memenuhi janjinya. Karena Allah yang disembah juga memenuhi janjinya. Selesai itu Hana punya anak lagi kok. Punya anak laki-laki dan perempuan. Dia punya anak lagi. Tapi kita lihat doanya. Bahwa Hana kemudian berkata, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Engkau bisa berkata begini, aku mengasihi engkau Yesus, ya kan? Begitu badai, belum badai. Baru anginnya doang. Gitu, takut, ngumpet terus. Enggak deh, enggak jadi deh Tuhan. Enggak jadi mengasihi deh Tuhan. Aduh, kayak ngeri deh. Gitu. Diuji loh. Cintamu diuji loh sama Tuhan. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Pada waktu kau sayang itu terlepas, diuji. Masihkah engkau berdiri tegak dan berkata, selamanya kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Masihkah engkau berkata demikian? Atau engkau bilang nyerah, Tuhan nyerah. Udah ya, sampai di sini Tuhan. Enggak. Tidak akan ada mukjizat yang kau alami kalau engkau menyerah dalam hidupmu. Kita ini pejuang, bukan pecundang. Amin. Kita ini pejuang. Dan itu sebabnya taruh janji Tuhan di hati. Yakini janji Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkatimu. Itu pasti. Jadi 3 hal yang kita pelajari saat ini tentang Hana. Hana memilih tetap berdoa walau dengan rasa sakit. Kemudian Hana memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan kemudian Hana bukan hanya berharap, mukanya bahagia. Kenapa dia bisa tersenyum walaupun doanya belum dijawab? Karena dia tahu janji Tuhan gak pernah salah. Tuhan pasti menepati janjinya. Masih ada Tuhan.